Selamat datang kepada mantan anggota keluarga NI KW 9 Al Zaitun. Ini di sebelah Pak ini Pak Imam Solahuddin. Ini mantan camat Bekasi Barat versi NI teritorial. Nah, ini pernah katanya memberikan sodakoh daulah, nah, itu sampai dengan 1 kilogram emas. Langsung saja kita mendengarkan testimoni kesaksian dari camat Bekasi Barat NI KW 9-nya Panji Gumilang. Kepada Bapak Imam Solahuddin kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia yang mau mendengarkan kesaksian saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi catatan. Mungkin ya ada saudara-saudara di antara ikhwan sekalian di sini yang pernah tergalang dan terpapar dengan ideologi negara Islam KW 9-nya Az-Zaitun. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, selamat datang pada Buya Anwar. Takbir! 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 Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, AS Panji Gumilang, yang kemudian menjadi viral hari ini dan dia tersangka, itu memang adalah benar adanya, bahwa dia merupakan tokoh sentral dari apa yang namanya NII KW 9 Ma'had Az-Zaitun. Dialah tokoh utama dari semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang pernah dialami di Jakarta ini khususnya, yaitu adanya cuci otak, istilah yang kemarin itu kita dengar, dan juga adanya bai'at, adanya hijrah, itu semua benar. Yaitu bahwa dialah tokoh sentral yang pada saat itu tahun 92 dia merupakan Panglima Komandemen Wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kodenya 9, jadi KW 9, Komandemen Wilayah DKI Jakarta, di mana pada saat itu dia memimpin secara keseluruhan untuk teritorial itu, dari mulai Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Tangerang, Banten Utara, dan Banten Selatan. Itu wilayahnya KW 9 itu. Dan dia memimpin itu sungguh-sungguh sangat luar biasa, dan itu yang tidak saya bisa gambarkan sebelumnya. Awal-awal saya masuk itu tidak seperti kejadian yang berikutnya, yaitu bahwa apa yang dia lakukan dengan perilaku keagamaan yang ada pada otaknya kemudian dipraktekkan dalam sebuah komunitas yang namanya NI KW 9, itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah keagamaan yang umum. Pada tahun 96 ketika saya sudah keluar, saya meneliti lebih dalam lagi nih pergerakan apa sesungguhnya, ya kan? Saya membuat buku saat itu. Ini buku pertama saya 96, saya beri judul Serial Musuh-Musuh Darul Islam, DITI maksudnya. Sepak terjang KW 9 Abu Toto. Abu Toto ini yang si Panji Gumilang itu menyelewengkan NKA-NII pasca SM Kartosuwiryo. Jadi apa yang dia lakukan ini jauh sangat sekali, 100% dan 180 derajat dengan apa yang pernah dilakukan oleh SM Kartosuwiryo. Itu tepatnya. Pertama, bahwa perilaku keagamaan yang dia lakukan itu adalah pemahaman dia terhadap
ajaran Isa Bugis. Nah itu pertama, ya. Itu sangat kental sekali pemahaman itu, dan lembaga kerasulan. Saya mencatat ada 4 gitu, bahwa ajaran Isa Bugis itu nempel melekat di dalam perilaku keagamaan Panji Gumilang. Yang pertama yang perlu dipahami pertama bahwa Al-Quran itu ditafsirkan menurut logika, rasio. Terus yang kedua bahwa perjuangan Rasulullah itu dibuat dengan fase-fase. Fase Mekah, fase Madinah, gitu kan. Fase zulumat, fase nur. Makanya di dalam gerakannya si Panji Gumilang ini di dalam menyelenggarakan NI KW 9 di teritorial DKI Jakarta saat itu, membagi fase perjuangan Kator Suwiryo kepada 6 fase. Fase pertama Hilful Fudul, fase kedua kerasulan, fase ketiga hijrah, fase keempat Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, fase kelima Futu Mekah, fase keenam Khalifah fil Ard. Dan hari ini merupakan fase Hudaibiyah menuju kepada fase Futu Mekah. Jadi Panji Gumilang dengan Az-Zaitunnya di sana itu merupakan sentra Umul Qura yang akan dipersiapkan menuju kepada Futu Mekah, yaitu pembebasan NKRI menjadi negara Islam katanya. Gitu. Ini udah fase kedua, makanya pola rekrutmen, ya kan, itu tidak seperti orang-orang lain yang teroris itu, tidak. Ya, pola pergerakannya itu tidak melalui teror bom, tidak. Tetapi tetapi dengan pola rekrutmen, yaitu memberikan pemahaman kepada mereka agar ya mereka cinta NII dan siap menghancurkan NKRI. Nah, jadi begitu. Tidak dengan teror ya, tapi dengan doktrin-doktrin ya, yang lebih kuat. Yang sesungguhnya doktrin-doktrin yang kuat itu justru melebihi dari doktrinnya Imam Samudra. Gitu. Di Imam Samudra juga sesungguhnya kan dari NII, dia ring Banten sana. Hambali NII ring Cianjur. Tapi semuanya itu ya kan mengarah kepada sebuah pemahaman yang sama tentang negara Islam Indonesia. Dan yang sangat sederhana aja apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan doktrin NII-nya itu. Nah ini seperti kawan saya ini yang dilakukan itu, model-modelnya pencurian gitu kan. Cuma nggak takut dia juga mencuri kan, karena kan masjid itu sebenarnya. Mungkin Pak Imam ada seruan yang mau disampaikan untuk singkat. Iya, oke. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Imam Salahuddin bersumpah wallahi billahi dan Allah bahwa apa yang dinyatakan oleh Panji Gumilang dengan Ma'had Az-Zaitunah adalah sesat dan menyesatkan. Saya meminta dan berharap kepada kawan-kawan yang masih menjadi mu'aqqaf, pekerja di Az-Zaitun, yang masih menjadi guru di Az-Zaitun, kepada juga eksponen yang masih ada di Az-Zaitun, serta kawan-kawan saya seperjuangan yang masih ada di teritorial, yang itu masih banyak, ratusan ribu orang. Saya berharap dengan adanya penangkapan menjadi tersangkanya Panji Gumilang, dan mudah-mudahan ini akan selanjutnya masuk proses pengadilan. Mudah-mudahan mereka bisa kembali, mari kembali. Di sini sudah ada Pak Irjen Pol Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, yang insya Allah akan memberikan pengamanan, Pak ya. Insya Allah ini kalau seandainya mereka mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Pak, gitu kan, dengan seruan ini, paling tidak ini harus ada ininya, harus ada tempat atau wadah yang siap menampung mereka. Terus yang keduanya juga ada Pak ini Buya Anwar Arwas dari MUI, yang insya Allah akan memberikan rehabilitasi mental, ya kan, dalam pengertian otaknya itu harus dicuci itu lagi itu, sehingga kembalinya mereka kemari ini bisa diterima dan bisa kembali normal dalam kehidupannya.
Baik, doktrinnya itu kul ikana abaukum wa abnaukum wa ikwanukum wa ashiratukum wa amwalun taqaftumuha wa tijaratun, segala itu terus ujung-ujungnya kan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Nah, jadi Allah dan Rasul itu, Allah itu definisinya adalah negara, gitu. Rasul adalah pimpinan. Lebih kamu cintai orang tua daripada pimpinan dan negara kita ini. Nah, tunggu waktunya, diancam begitu. Jadi doktrin itu yang sangat kuat ditempelkan ke mereka, sehingga berani mereka anak itu mengkafirkan orang tuanya. Itu dasarnya itu Pak dalilnya. Padahal kan dalil itu ke situ arahnya kan. Itu. Terus yang kedua, pendanaan yang terbesar ya untuk pembangunan Az-Zaitun itu adalah dari umat Pak, dari umat yang jadi korban, gitu kan. Itu sampai miliaran Pak. 94 itu sudah sampai miliaran per bulannya. Makanya wajar dalam 3 tahun saja, 96 sampai ke 99 diresmikannya Az-Zaitun, dibukanya pendidikan sana, itu berhasil Pak. Berapa pembangunan? 4 ya? 4. Nah ini orangnya nih Pak yang pertama ngebabat alas itu di sana. Pendidikan dan 2 gedung asrama. Ya, itu dalam ukuran 3 tahun itu udah berhasil ngebangun itu dan udah mau menerima, ya kan? Kenapa? Karena memang di NI KW 9 itu si Panji Gumilang ini menggelar program yang namanya Hujumah Tabsyiriyah. Apa itu? Yaitu misi ofensif. Apa sih yang dimaksud? Yaitu penyerangan totaliter. Jadi seluruh kekuatan yang ada pada saat itu di tahun-tahun itu dikerahkan untuk mencari dana sebanyak-banyaknya, mencari orang sebanyak-banyaknya juga, gitu kan. Sehingga wajar kemudian ada 9 pos Pak, 9 pos keuangan, dan itu harus dipenuhi oleh jamaah maupun aparat. 9 pos ini sangat berat sekali, sampai ya salah satunya itu yang 1 kilo emas itu saya itu ya dari situ, program pinjaman. Ada yang namanya program pinjaman, negara meminjamkan uang kepada umat, negara pinjam kepada umat uang yang nanti 5 tahun sekali akan dibalikan dengan faedah katanya. Tapi nggak dapat tuh saya faedah dari pinjam itu ke si Panji Gumilang, malah yang ada dia banyak sertifikat tanahnya gitu kan, bingung saya juga gitu. Adapun dengan Israel, nah ini baru-baru ini aja Pak, mungkin dia setelah tidak ada dukungan dari umat Islam yang mayoritas itu mungkin mayoritas utamanya adalah NI KW 9, NI secara umum. Nah terus mereka itu beralih dukungan, mencari dukungan, gitu kan. Tepatnya di 2011 itu. Jadi saat itu sudah kita gulung semua. Terus kemudian berubah nama, yang tadinya underground dia jadi naik ke atas ke permukaan dengan MIM. Makanya nih hati-hati nih, ormas yang dia bangun MIM itu, masyarakat Indonesia membangun itu, mereka itu membuat yayasan-yayasan di lapangan. Sekarang ini masih aktif, masih berjalan pencarian dana dari situ gitu. Jadi nggak ada kalau dana sih ya, kalau dari ini mungkin simpati empati ke Israel mungkin iya hari ini sedang dia lakukan gitu ya. Untuk itu panjang ya ngejelasinnya. Saya tahun 2011 yang lagi rame-rame cuci otak itu ya, saya bikin buku ini, konsep cuci otak NII. Nah, di sini doktrin dan ajaran teknik bagaimananya itu ada di sini buku ini. Terus juga sebenarnya memang kami di tahun 2009 ini kita juga buat ini buku NII Masuk Kampus. Memang sasaran-sasarannya itu para anak-anak kampus itu, karena gampang ya kita rekrut gitu kan. Jadi dari sini kemudian sesungguhnya saya pikir udah selesai saat itu 2011 kasusnya Panji Gumilang, ternyata enggak juga. Kasusnya cuma pelaporan saat itu penipuan tanda tangan ya. Itu aja Pak kasusnya yang bisa berhasil diungkap. Saya pikir keseluruhannya tidak gitu kan. Gitu. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Imam.